Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para penguji yang terhormat dan selamat pagi juga untuk pembimbing yang terhormat. Saya Olivia Istiana dengan NIM 670111957. Di sini saya akan mempresentasikan sidang saya yang berjudul Aplikasi Penilaian dan Pemberkasan Proyek Akhir Modul Role Dosen. Kemudian di sini ada latar belakangnya, yaitu aplikasi penilaian dan pemberkasan proyek akhir modul dosen ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh dosen, yaitu pembimbing dan penguji pada Fakultas Ilmu Terapan. Pada modul role dosen ini berguna untuk menampilkan data mahasiswa, form isian nilai, dan menampilkan nilai akhir. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya, itu bagaimana sistem pada modul role dosen ini agar mempermudah pembimbing dan penguji dalam melihat daftar mahasiswa yang akan diujikan. Yang kedua, bagaimana modul role dosen ini agar mempermudah penguji 1 dan 2 untuk mengisi form isian komponen nilai. Yang ketiga, bagaimana modul role dosen ini agar mempermudah penguji 1 dan 2 untuk mengisi atau mengupload catatan revisi, proposal, dan prasidang. Untuk yang terakhir, bagaimana sistem pada modul role dosen ini dalam menampilkan nilai akhir secara otomatis. Kemudian ada tujuannya, yaitu membangun fitur tampilkan data mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa yang akan diujikan. Kemudian yang kedua itu membangun fitur form nilai untuk mengisi nilai proposal dan prasidang secara online. Yang ketiga, membangun fitur mengisi atau mengupload catatan revisi mahasiswa pada proposal dan prasidang secara online. Yang terakhir, membangun fitur tampilkan nilai akhir mahasiswa secara online. Kemudian ada batasan masalahnya, yaitu pembuatan aplikasi penilaian dan pemberkasan proyek akhir ini berdasarkan kebutuhan dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah aplikasi ditujukan untuk dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan. Kemudian di sini ada metode pengerjaannya, yaitu menggunakan pengembangan aplikasi dan pemberkasan proyek akhir ini menggunakan Software Development Life Cycle SDLC dengan model waterfall. Kemudian ada tools pemodelan aplikasinya, ada BPMN, UML yaitu Use Case Diagram dan Class Diagram, kemudian ada ERD. Kemudian di sini ada gambaran sistem saat ini, yaitu koordinator PA mengumumkan mahasiswa yang layak melakukan sidang DE. Kemudian koordinator PA mengumumkan jadwal sidang DE, kemudian pembimbing PA membuat berita acara, pembimbing menyetujui berita acara, menyampaikan berita acara kepada penguji PA. Kemudian penguji PA memberikan revisi dan nilai, mencatat nilai berita acara. Kemudian pembimbing PA mencetak nilai berita acara, koordinator PA mengawasi proses sidang yang berlangsung, kemudian mahasiswa itu mencetak nilai secara keseluruhan. Semuanya masih dilakukan secara manual. Kemudian di sini ada gambaran sistem usulan untuk pembimbing, yaitu bagian role dosen, yaitu role pembimbing itu hanya untuk melihat daftar mahasiswa bimbingan. Kemudian di sini ada gambaran sistem usulan untuk role penguji, di mana posisinya di sini penguji 1 duluan yang melakukan pengisian komponen nilai. Dan di sini penguji 1 masuk terlebih dahulu memilih untuk mengisi proposal atau prasidang terlebih dahulu. Kemudian setelah memilih proposal atau prasidang, penguji 1 melihat daftar mahasiswa dan memilih salah satu mahasiswa, kemudian mengisi komponen nilai, lalu mengisi atau mengupload catatan revisi mahasiswa, kemudian setelah selesai, klik tombol upload. Kemudian penguji 2 memasuki aplikasi dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh penguji 1, yaitu penguji 2 hanya langsung saja mengisi komponen nilai, mengisi atau mengupload catatan revisi, klik tombol approve. Kemudian di sini penguji 2
melakukan klik tombol simpan nilai akhir karena dia yang terakhir melakukan aksi. Kemudian sistem itu secara otomatis mengeluarkan nilai akhir dari kedua penguji. Kemudian proses selesai. Kemudian di sini ada gambaran sistem usulan di mana penguji 2 terlebih dahulu yang melakukan aksi, memilih terlebih dahulu proposal atau prasidang, kemudian melihat daftar mahasiswa dan memilih salah satu mahasiswa, mengisi komponen nilai, mengisi atau mengupload catatan revisi, klik tombol approve, kemudian penguji 1 melakukan aksi, mengisi komponen nilai, mengisi atau mengupload catatan revisi, klik tombol approve, kemudian simpan nilai akhir, dan sistem mengeluarkan nilai akhir dari kedua penguji tersebut. Ada analisis kebutuhan sistemnya yaitu ada login, forgot password, view mahasiswa bimbingan proposal presidang, kemudian mengisi komponen nilai, mengisi catatan revisi, mengupload file revisi, approve, kemudian yang terakhir ada simpan nilai akhir. Usernya itu pembimbing, penguji 1, dan penguji 2. Kemudian ada perancangannya, di sini ada use case diagram, pembimbing, proses ini melalui login semuanya. Yang pertama itu ada pembimbing melihat daftar mahasiswa bimbingan, kemudian ada penguji melihat view mahasiswa proposal dan bimbingan, kemudian mengisi komponen nilai mahasiswa, catatan revisi mahasiswa, kemudian ada upload revisi mahasiswa, kemudian penguji 1 melakukan approve, dan bisa simpan nilai akhir juga. Kemudian ada penguji 2, melihat daftar mahasiswa proposal persidang, mengisi komponen nilai mahasiswa, menulis catatan revisi, mengupload file revisi mahasiswa, melakukan approve, kemudian bisa klik nilai simpan akhir. Kemudian di sini ada kelas diagram yang bisa di-upload, yang bisa diakses melalui link tersebut. Kemudian kelas diagram yang digunakan sebagai acuan pengembangan aplikasi penilaian dan pembekasan proyek akhir. Dan untuk model role dosen ini berwarna ungu. Di sini ada komponen prasidang, many to many ke nilai prasidang, karena komponen prasidang bisa dari melakukan banyak nilai prasidang. Kemudian nilai prasidang menghasilkan prasidang, yaitu many to one to many, karena nilai prasidang bisa hanya untuk satu prasidang saja. Kemudian di sini ada mahasiswa mengikuti prasidang itu one to many. Kemudian di sini juga ada mahasiswa mengikuti proposal juga one to many. Kemudian dari proposal itu menghasilkan nilai proposal one to many juga. Kemudian nilai proposal dan nilai proposal dan komponen proposal itu detail proposal itu many to many. Kemudian di sini ada mahasiswa memiliki proposal itu one to many, kemudian proposal memiliki nilai proposal final itu one to many. Kemudian ini perancangan skema relasinya. Kemudian ada kesimpulan dari aplikasi ini, yaitu aplikasi ini dapat membantu dosen mengisi komponen nilai secara online. Aplikasi ini dapat membantu dosen mengisi catatan revisi atau mengupload file revisi dan melakukan approve secara online pada proposal dan prasidang. Aplikasi ini dapat membantu dosen dalam mengakumulasikan nilai akhir. Kemudian sarannya yaitu meningkatkan dan mengembangkan fitur aplikasi penilaian dan pembekasan proyek akhir, dan yang terakhir menggabungkan seluruh fitur pada aplikasi penilaian dan pembekasan proyek akhir. Kemudian di sini tampilan untuk
Kemudian pada bagian demo aplikasinya di sini ada untuk dosen penguji 1 seperti ini. Di sini ada bagian dashboard-nya, kemudian ketika diklik di dosen ini muncul 3 role, yaitu ada dosen pembimbing, dosen penguji. Dan ada dosen pembimbing seperti ini menampilkan nilai-nilai mahasiswa. Menampilkan nama-nama mahasiswa, nama-nama mahasiswa bimbingan, dan klik dashboard kembali dosen penguji. Sini ada nama mahasiswa bimbingan dan deadline penilai seperti itu. Kemudian ke prasidang, di sini juga ada daftar mahasiswa prasidang, kurang lebih sama seperti tadi. Kemudian di sini ada bagian akun, yaitu profil, seperti itu. Cukup sekian presentasi sidang dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.